Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang cara mengolah data statistik melalui aplikasi SPSS. Dibuka terlebih dahulu aplikasi SPSS yang sudah diinstal, kemudian masukkan file yang ingin diolah. Dari file, kemudian import, kemudian klik Excel. Nah, untuk data responden yang sudah dikumpulkan melalui GFROM dirapihkan melalui Excel sehingga bisa kita input dulu ke SPSS. Dan klik 2 kali, lalu ditunggu sampai muncul tampilan ini, klik OK. Nanti datanya akan seperti ini. Sebelum melakukan uji-uji yang lain, pastikan di bagian measure ini diubah dari nominal ke scale. Dari responden X1 sampai terakhir yaitu Y. Kemudian klik paste. Setelah sudah melakukan perpindahan dari nominal ke scale, bisa dimulai untuk melakukan uji-uji instrumen lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Baik, kita akan melakukan uji instrumen validitas X1. Yang pertama kita klik Analyze, lalu pilih Correlate, lalu kita klik Beef Rate. Lalu kita akan mencari variabel X1, output, lalu klik OK. Buat hasil variabel X1, yaitu dari tab-tab respondennya, semuanya hasilnya valid dikarenakan sudah munculnya simbol bintang 2 di atas. Berdasarkan hasil pengolahan data bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X1 memiliki nilai Pearson correlation yang lebih besar dari R-table dan nilai sig. Selanjutnya kita akan mencari variabel X2. Kita klik Analyze, Correlate, Beef Rate, kita klik Reset. Kita akan masuki variabel X2. Output, lalu klik OK, dan hasilnya buat variabel validitas X2 dari tiap-tiap hasil respondennya semuanya hasilnya valid yang menunjukkan item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya kita akan mencari validitas variabel Y. Kita klik Analyze, Correlate, Rate, kita klik Reset. Kita akan menggunakan variabel Y. Output, lalu klik OK, dan buat hasil dari variabel Y, hasilnya dari tiap-tiap responden, hasilnya itu valid bahwa seluruh item pernyataan variabel Y memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R table, serta nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel Y ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan mencari uji instrumen reliabilitas. Kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Di sini kita akan menggunakan variabel X1, output, lalu kita klik statistik. Di sini akan memilih Scale Item Delete, lalu Continue, lalu klik OK, dan buat hasil reliabilitas statistik X1 ini hasilnya 0,633 pada variabel X1 yang terdiri dari 7 item. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria reliabilitas sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pada variabel X1 ini memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan layak digunakan dalam penelitian. Lalu kita akan mencari uji reliabilitas variabel X2. Klik Analyze, Scale, Reliability Analysis.
lalu kita akan reset. Di sini kita akan menggunakan variabel x2. Output, lalu kita pilih statistik, dan jangan lupa buat centang scale if item deletes, lalu continue, lalu kita klik OK, dan buat hasilnya di variabel x2 ini Cronspach alpha-nya yaitu sebesar 0,645. Nilai tersebut telah melampaui batas minimum yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel x2 ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak digunakan. Selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas variabel y. Kita klik analyze, scale, reliability analysis. Ini kita reset. Di sini kita akan menggunakan variabel y. Lalu kita klik output. Jangan lupa ini kita akan statistiknya. Scale item delete, lalu continue, lalu kita klik OK, dan buat hasil uji reliabilitas variabel y ini Cronspach alpha-nya yaitu sebesar 0,648 dengan banyak item yaitu 10. Pernyataan memperoleh nilai ini telah melampaui batas minimum yang telah disyaratkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel y memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak digunakan. Dari kesimpulan uji validitas dan uji reliabilitas, tidak ada bukti pertanyaan yang cacat atau salah sasaran. Semuanya mampu memotret indikator penelitian dengan akurat. Kedua, dari sisi reliabilitas ini, koefisien alfa yang kita peroleh sangat memuaskan, yang artinya kuesioner ini stabil dan dapat diandalkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuniar. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang uji klasik. Dimulai dari uji normalitas. Yang pertama, klik analyze, kemudian klik regression, klik linear. Di bagian dependent masukkan variabel y, dan independennya masukkan variabel x1 dan x2. Kemudian bagian plotnya dipastikan variabel y ini dependent dan variabel x-nya itu z-receipt. Kemudian klik histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Pada menu save ini di bagian residual klik yang unstandardized-nya. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Pada uji normalitas ini terdapat chart histogram residual. Hasil dari pengujian menunjukkan nilai mean residual sebesar minus 2,22 kali 10 pangkat minus 16 atau mendekati 0 dengan standar deviasinya sebesar 0,99 atau 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal dan berada dalam batas yang dapat diterima. Selain itu, jumlah sampel penelitian juga sebanyak 100 responden, juga mendekati kestabilan distribusi data. Selanjutnya di sini ada p-plotnya. Berdasarkan output SPSS ini, titik-titik residualnya terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak membentuk pola penyimpangan yang signifikan. Penyebaran titik-titik data ini cenderung mengikuti arah garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa data distributor ini normal. Lanjut, di sini saya akan menguji homolograph Smirnov. Klik analyze, lalu klik non-parametric test, legacy, kemudian satu sampel KS. Lalu di tes variabel listnya masukkan unstandardized. Exact testnya karena saya di sini menggunakan lebih dari 50 responden, maka saya akan menggunakan metode yang bernama Monte Carlo. Klik continue. Oke. Dari hasil pengujian homolograph Smirnov ini diperoleh nilai asumsinya sebesar
0,48. Nilai tersebut sedikit berada di bawah tarif signifikan, yaitu 0,5, yang mengindikasikan adanya penyimpangan kecil dari normalitas. Namun penyimpangan ini masih dapat diterima karena hanya bersifat ringan dan didukung oleh hasil histogram serta probability plot yang menunjukkan distribusi data normal. Kemudian di sini saya karena saya tadi menggunakan metode Monte Carlo, hasil ini normal karena bisa lebih dari 0,05, yaitu hasilnya sebesar 0,384. Kemudian lanjut pada uji klasik lainnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama, klik transform, kemudian compute variable. Di target variable ini kita akan isi ABS, kemudian res. Di bagian numeric experience ini diisi melalui function group, yaitu di arithmetic, kemudian function and special variable-nya itu ABS. Lalu ini kan di sini masih ada tanda tanya ya. Lanjut aja dimasukkan variabel yang sudah tadi dibikin di unstandardized-nya. Kemudian klik OK. Udah muncul seperti ini, bisa dilanjutkan, balik ke analyze, kemudian regression, klik linear. Ini kita reset dulu. Di bagian dependennya isi dengan ABS res-nya. Kemudian bagian independennya masukkan variabel X1 dan X2. Kemudian klik OK. Berdasarkan hasil pengujiannya diperoleh nilai signifikan untuk variabel X sebesar 0,54 dan variabel X2-nya sebesar 0,752. Kemudian nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Uji selanjutnya adalah uji multikulinaritas. Klik analyze, kemudian regression, klik linear, lalu bagian dependennya ini kita klik Y. Kemudian independennya klik X1 dan X2. Bagian statistiknya dipastikan mengklik bagian part dan partial correlation, kemudian collinearity, dia klik continue. Bagian plot dan save-nya nggak usah. Oke, kemudian klik OK. Berdasarkan hasil dari uji multikulinaritas, pada tabel koefisien ini diperoleh nilai toleransinya untuk variabel X1 dan X2 masing-masing sebesar 0,996, yang lebih besar dari batas minimum yaitu 0,10. Selain itu, nilai variance inflation factor atau VIF-nya pada kedua variabel juga sebesar 1,004, yang masih berada di bawah batas maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dapat korelasi yang tinggi antara variabel independen. Hasil ini diperkuat oleh tabel culinarity diagnosis yang menunjukkan nilai condition index batas yang dapat diterima dan tidak terdapat variabel dengan variance proportion tinggi pada dimensi yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikulinaritas dan layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut. Selanjutnya, tahap untuk melihat uji korelasi dan determinasi. Caranya, yang pertama, klik analyze, kemudian regression, klik linear, dependennya Y dan independen variabelnya X1 dan X2. Lalu bagian statistiknya R square-nya diklik, kemudian klik continue, lalu OK.
Baik, di sini terlihat hasil dari koefisien korelasi dan determinasi. Berdasarkan hasil analisis regresi pada table model summary, diperoleh nilai koefisien korelasi R-nya sebesar 0,151 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y tergolong sangat lemah. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,023 menunjukkan bahwa variabel independen yang hanya mampu menjelaskan 2,3% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 97,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai adjust R² sebesar 0,003 mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen menjadi semakin kecil. Kemudian langkah-langkah untuk uji T, klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear, terus bagian dependennya pindahkan variabel Y, independennya tetap X1 dan X2, plot statistik dan save-nya nggak usah dicentang, klik OK, kemudian hasilnya ada di bagian koefisien dan ANOVA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggit. Saya akan menjelaskan hasil uji hipotesis, uji simultan atau uji F ANOVA. Berdasarkan hasil analisis ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,133 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,326. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel X. Uji hipotesis, uji parsial atau uji T. Berdasarkan hasil analisis regresi linear yang disajikan pada tabel koefisien, variabel X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,039 dengan nilai T hitung sebesar 0,293 dan tingkat signifikansi sebesar 0,770. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y. Selain itu, nilai koefisien beta berstandarisasi sebesar 0,029 menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 terhadap perubahan variabel Y sangat kecil. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang cara mengolah data responden melalui aplikasi SPSS. Sekiranya ada yang kurang dari kami, mohon dimaklumi dan mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih.